dimanapun jemaat Tuhan mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Amin. Terima kasih sudah menjalankan protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Amin. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah, yang kami kenal sebagai Bapa kami, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur bahwasanya sampai hari ini kami masih bernafas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Untuk itu kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu dari mimbar yang terhormat ini hamba nyatakan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan, yang membutuhkan kabar baik Tuhan ulurkan tangan. Karena hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi pagi ini pagi berkat, pagi mujizat, pagi kemenangan, pagi kesembuhan, pagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena siapapun yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sampailah saatnya Tuhan, kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami ini. Biarlah kami habiskan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Karena Tuhanlah, janji Tuhanlah adalah jaminan bagi kita. Haleluya. Kita mulai ibadah kita, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kasih syukur ya dan amin. Haleluya. Terima kasih. Allah kami Tuhan, kami selalu kepadamu Tuhan Yesus. Oh, jiwaku Jiwa
dialah sumber segala galanya hidup kita. Haleluya. Umat Tuhan siap bersuka cita memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Sebab dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Pujian berkata, walau bukit berguncang, gunung-gunung teranjang, namun kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa umat Tuhan Yesus dengan iman yang teguh tetap percaya akan kasih setia, percaya akan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarkan kami selalu berkata, Engkau Allah tetap baik dalam hidup kami. Tak pernah Engkau tinggal
kami bisa mengerti lebih lagi, dan kami melihat bahwa Tuhan yang sudah menyertai kami sampai hari ini, bahwa Tuhan yang menolong kami, bahwa kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, yang mengasihi kami, yang memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap kami Bapa, hati pikiran kami untuk sanggup menerima berita firman Tuhan, dan urapi hamba Bapa untuk mengucapkan setiap kata kalimat sesuai perkataan Roh Kudus, sehingga firman ini Bapa menjadi kesembuhan, menjadi jawaban, menjadi kekuatan, menjadi bekal buat setiap kami semua menjalani seminggu ke depan. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bulan November masih di dalam tema besar, yaitu tentang kepercayaan, saudara, tentang trust, ya. Nah, sebelum saya berbicara, saudara, tentang firman Tuhan yang saya mau sampaikan, ada satu kisah terlebih dahulu, saudara. Ini juga tentang trust, ya. Ada seorang ibu mertua yang punya 3 anak menantu, saudara, ya. Jadi ceritanya ini, anak ibu ini adalah laki-laki, saudara, ya. Anaknya si ibu ini adalah laki-laki. Jadi dia punya 3 menantu perempuan. Nah, ibunya ini ingin tahu bahwa apakah anak-anak mantunya ini bisa dipercaya atau bisa diandalkan. Apakah anak-anak mantunya ini juga mengasihi dia. Jadi suatu ketika dia ajak anak mantu yang pertama, saudara, pergi untuk naik kapal. Lalu di tengah laut, sang ibu mertua itu pura-pura kejebur, saudara, di dalam laut. Dan anak mantu yang pertama ini langsung keluar dari kapal, juga langsung masuk ke dalam air, saudara, dan menyelamatkan sang ibu mertua, saudara. Esok harinya dikirim 1 mobil Honda Odyssey, saudara, kepada anak mantu ini. Lalu ada tertulis, salam sayang dari ibu mertua. Wah, dia mau tes anak mantu yang kedua. Anak mantu yang kedua diajak lagi, saudara, ke tengah laut. Sang ibu mertua pura-pura lagi kejebur, saudara. Dan anak mantu yang kedua ternyata bisa dipercaya juga, saudara. Langsung dia nyebur menyelamatkan ibu mertua, saudara. Esok harinya datang mobil Toyota Alphard, saudara. Tertulis salam sayang dari ibu mertua. Yang terakhir dia pengen tahu anak mantu ketiga, saudara. Dia ajak lagi ke tengah laut. Lalu sang ibu mertua menceburkan dirinya seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kali ini, saudara, anak mantunya hanya melihat dan tertawa. Sampai akhirnya sang ibu mertua meninggal, saudara. Keesokan harinya, saudara, datang Mercedes-Benz C-Class, saudara, tertanda salam sayang dari bapak mertua. Gak bisa dipercaya juga, ya. Bapak mertua bersuka cita. Ada tangan lain. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara sudah siap dengan firman Tuhan? Amin. Haleluya. Mudah-mudahan ada yang besok dapat mobil, ya. Amin. Salam saya dari Bapak mertua. Haleluya. Firman Tuhan yang saya mau share tentang kepercayaan buat saudara pada pagi hari ini terambil dari Amsal 28 ayat yang ke-20. Saudara bisa melihat di layar, dan saya mau mengajak kita semua membaca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Semua kita semua di sini ingin mendapatkan berkat. Apalagi kalau udah mau menjelang akhir tahun, kita semua juga punya harapan untuk tahun 2021. Kita ingin tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Benar? Siapa di sini yang mau lebih baik tahun 2021? Lebih baik kesehatannya, keluarganya, keuangannya, amin? Ya. Nah, orang yang dapat dipercaya, Alkitab katakan mendapat banyak berkat. Bukan hanya mendapatkan berkat, tetapi mendapatkan banyak berkat. Alkitab katakan, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saya mau menjelaskan ayat ini, saudara, ada 3 penting, saudara, 3 faktor penting yang saudara dan saya perlu pelajari supaya saudara dan saya kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, di 1 kitab Korintus, saudara, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang Tuhan tugaskan kepada mereka, yang Tuhan tuntut dari rasul-rasul adalah supaya mereka akhirnya menjadi orang yang layak dapat dipercaya. Ya,
Kita hidup bukan dituntut Tuhan untuk menjadi sempurna, untuk menjadi hebat, untuk menjadi kaya raya, tetapi tujuan jadi anak Tuhan adalah supaya saudara dan saya menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebab itu tema besar di bulan November tentang kepercayaan ini saya ingin share kepada kita semua. Saya mengambil ayat ini saudara dari versi bahasa Inggris, yaitu The Message. Dan di Alkitab bahasa Inggris versi The Message, Amsal 28 ayat 20 bunyinya adalah committed and persistent work pays off. Get rich quick scheme are rip-offs. Nah, yang pertama yang saya mau bahas kepada saudara adalah tentang committed, saudara. Ya, committed itu di dalam bahasa Inggrisnya saudara, atau terjemahan bebasnya saudara yang saya ambil dari kamus Cambridge, ya. Apa itu committed? Committed itu adalah loyal and willing to give your time and energy to something that you believe in. Bahwa komitmen atau orang yang punya komitmen gitu ya. Jadi kata dapat dipercaya di dalam Alkitab bahasa Inggris versi The Message itu disebut dengan dua kata, yaitu committed dan persistent, ya. Kalau committed itu artinya loyal and willing. Jadi dia setia dan dia juga bersedia. Willing to bersedia. To give your time. Yang pertama adalah memberikan apa? Waktu, saudara. Hari-hari ini saya mau katakan kita semua punya modal ini, saudara, yaitu waktu. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau tampan, cantik, dan sebagainya, apapun strata sosial saudara, semua kita punya 86.400 detik di dalam satu hari, alias 24 jam dalam sehari. Dan orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang mampu memberikan waktunya. Memberi waktu kemana? Nanti saudara baca sendiri di akhirnya, ya. Selain memberikan waktu, kita juga dituntut yaitu memberikan apa? Time and energy. Ya, katakan bersama saya, energy. Energi itu berarti tenaga saudara. Ya. Jadi waktu dan tenaga kepada apa? Kepada sesuatu yang saudara percaya. To something that you believe in. Ya. Jadi orang yang dapat dipercaya adalah orang yang setia dan mau untuk memberikan waktu dan tenaganya kepada sesuatu yang mereka percayai, saudara. Saya nggak bicara ini sesuatu tentang yang baik, ya. Karena ini adalah hukum universal yang kalau saudara lakukan juga terhadap sesuatu yang buruk, saudara akhirnya menjadi orang yang juga dapat dipercaya. Di dunia yang baik maupun di dunia kejahatan, tetap saudara, pemimpin-pemimpin kejahatan saudara, ya, saya pernah nonton juga film-film tentang mafia gitu ya, bahwa salah satu yang mereka pegang adalah kepercayaan. Tinggal bagaimana saudara mau memberikan waktu. Tadi malam saya nonton sebuah film judulnya Pathfinder di Netflix. Pathfinder. Di dalam kisah itu sang jagoan adalah orang yang dibesarkan di dalam suasana balas dendam. Lalu sang dukun berkata begini. Ada dukunnya ceritanya di situ atau orang pintarnya. Bahwa hati kamu penuh dengan dendam, katanya gitu. Lalu sang dukun itu punya anak perempuan yang ceritanya nanti akan jadi pasangan si jagoan, gitu. Satu ketika di tengah dendamnya itu, si pacarnya itu bilang begini, di dalam diri setiap manusia itu ada selalu dua serigala. Serigala yang pertama bernama cinta, serigala yang kedua bernama kebencian. Lalu sang jagoan tanya sama si pacarnya, serigala mana yang menang? Sang pacar berkata, yang mana yang kamu kasih makan paling banyak? Kalau kamu kasih makan kepada kebencian lebih banyak, maka serigala kebencian menjadi lebih gemuk, menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar, dan akhirnya sanggup mengalahkan serigala cinta. Tapi kalau kamu kasih makan serigala cinta lebih banyak, maka serigala cinta akan menjadi besar, menjadi kuat, dan akhirnya bisa mengalahkan kebencian. Nah, saya mau katakan sama saudara, sama halnya dalam hidup ini. Kalau saudara mau jadi orang yang dapat dipercaya, di area mana, di dalam hal apa, saudara mau loyal, saudara mau setia, dan saudara bersedia memberikan time and energy. Memberikan waktu
energi kepada sesuatu yang saudara percaya. Nah, coba saudara sekarang yang lagi berbisnis, ya saya percaya pasti saudara berhasil. Amin. Asal saudara komit. Komit itu dapat dipercaya. Ya, satu ketika ada seorang jemaat juga lagi bisnis, baru jalan kurang lebih 1 bulan. Udah bilang, Pak, ini saya pikir apa konsepnya harus begini, jadi mau ubah-ubah konsep terus. Saya sampaikan, jangan cepet-cepet dulu diubah, jalanin dulu 3 bulan, jalanin dulu 1 tahun. Karena kenapa saudara, segala sesuatu butuh waktu. Karena kita harus memberikan waktu dan energi kita kepada sesuatu yang kita percaya. Kalau saudara percaya, saudara lagi bisnis kayu misalnya, saudara harus loyal dan bersedia memberikan waktu dan tenaga saudara di bisnis itu. Kalau saudara lagi berkarir, ya, jangan sampai saudara menjadi karyawan yang kutu loncat. Kutu loncat itu gimana saudara? Hari ini kerja di perusahaan A, baru 3 bulan dia bilang nggak betah. Kerja di perusahaan B, bilang nggak betah lagi, kerja di perusahaan C. Nah, saya mau katakan sama saudara, berarti karyawan tersebut tidak memberikan waktu dan energinya kepada sesuatu yang dia percaya. Berarti dia nggak percaya sama perusahaan itu, saudara. Sama halnya juga dengan gereja, ya. Ada jemaat yang hari ini ibadah di GBIA, besok di GBIB, besok lagi mungkin di gereja sinode yang lain, sehingga akhirnya orang tersebut tidak bertumbuh. Kenapa? Karena mereka tidak komit, saudara. Sama halnya komitmen itu dilambangkan dengan yang namanya pernikahan, saudara. Ya, menikah itu kita loyal and willing to give your time and energy. Pernikahan itu butuh energi loh, saudara. Ya, karena kalau misalnya saudara nggak punya energi yang cukup, ya, maka saudara nggak akan kuat menjalani satu kehidupan dengan orang yang sama bertahun-tahun, saudara. Dengan orang yang itu aja. Ya, tadi saya ketawa-ketawa sendiri waktu Bu Joyce nyanyi "Kini ku mengerti sekarang". Wah, gitu ya. Lagu lama banget tuh ya. Mungkin saya gara-gara saya mau khotbahnya, jadi pas Bu Joyce nyanyi gitu saya langsung senyum-senyum sendiri. Mungkin ibu sekarang mengerti kenapa nikah sama Pak Yuli ya. Bercanda. Ibu lagi nyanyi serius, saya senyum-senyum sendiri. Mungkin juga Pak Rusdi jadi mengerti kenapa jadi jodohnya Bu Kesia gitu. Kadang-kadang kita dalam hidup gitu ya, kita nggak ngerti kenapa begini, kenapa begitu. Tapi waktu saudara bersedia untuk komitmen, akhirnya saudara tahu kenapa Tuhan tempatkan saya sama dia, kenapa akhirnya saya punya anak seperti ini, kenapa akhirnya saya punya keluarga seperti ini. Itu dibutuhkan komit. Karena nggak akan mungkin Pak Yuli, kalau misalnya Pak Yuli nggak komitmen, bisa bertahun-tahun sama Ibu Joyce. Berapa tahun ya? 20 tahun. Wah, luar biasa, 20 tahun lebih. Ya kan? Akhirnya Pak Yuli bisa mengenal Bu Joyce lebih daripada ikan cupang. Nah, Pak Yuli pengusaha ikan. Saya waktu kunjungan ke rumah Pak Yuli dan Bu Joyce, ya kan, Pak Yuli ngobrol sama saya, lalu Bu Joyce bantuin jualan ikan. Ya, itu teamwork, ya. Walaupun tiap kali ada pembeli, Bu Joyce itu datang selalu ke dalam rumah ke Pak Yuli. Ini berapa harganya? Ya, lalu Pak Yuli keluar masuk. Nah, itu namanya pernikahan tuh, butuh komitmen tuh. Ya, butuh komitmen. Saya cerita di Pak Rusdi cerita bagaimana dulu awal pernikahan. Pak Rusdi sering pergi pagi pulang malam karena nyeles ya, jauh-jauh sampai Kerawang. Kalau misalnya Pak Bu Kesia nggak komitmen sama Pak Rusdi, nggak mungkin anak yang 4, saudara. Anak yang 4 luar biasa, ya kan? Ngurusin anak seperti apa, ya kan? Nah, saya mau katakan saudara, hari-hari ini saya mau katakan, bukan kita kurang orang pintar, bukan kita kurang orang sukses. Yang kita kurang adalah orang yang komitmen. Ya, komitmen. Banyak jemaat pengen pendetanya komitmen melayani jemaat. Apakah jemaatnya komitmen menjadi jemaat? Itu pertanyaan yang berbeda lagi, saudara.
Karena orang yang dipercaya adalah orang yang loyal and willing to give your time and energy. Kalau dibilang maaf Pak, saya sibuk. Ya, semua orang juga sibuk, bos. Sibuk itu cuma bahasanya apa? Saya lagi tidak mau memberikan waktu saya kepada kamu. Kalau di dalam dunia sales, saya lagi ngajar nih berapa sebulan ini, saudara, khususnya orang-orang yang kalau jualan lewat telepon. Kalau misalnya lewat telepon gitu ya, diangkat, lalu saya dari misalnya asuransi A gitu ya, ingin memberikan informasi produk, lalu oh sorry ya, saya nggak ada waktu. Pernah saudara dengar skenario itu? Maaf ya, saya nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ngapain lu angkat telepon gua? Sebetulnya dia ada waktu, makanya dia angkat. Yang dia berkata nggak ada waktu karena apa yang kamu sampaikan nggak menarik buat saya. Makanya saya bilang tidak ada waktu. Jadi kalau orang bilang sibuk, itu cuma masalah saya lagi tidak mau kasih waktu saya ke kamu. Nah, memang orang yang komitmen adalah orang yang akhirnya bisa memberikan waktunya dan juga energinya di dalam satu hal yang saudara percaya. Kalau saudara percaya pernikahan itu adalah langgeng harus sampai mau memisahkan, saudara harus kasih waktu dan energi di sana. Kalau hari ini saudara sedang berbisnis, kalau saudara percaya bisnis itu bisa berhasil, saudara harus kasih waktu dan energi saudara kepada bisnis itu. Kalau saudara percaya perusahaan saudara adalah tempat di mana saudara bisa meraih mimpi-mimpi saudara, saudara juga harus kasih waktu dan energi buat perusahaan itu. Saya pernah membaca satu artikel, ternyata rata-rata karyawan itu walaupun waktu kerjanya 8 jam sehari, tetapi ketika diteliti ternyata mereka hanya maksimal kerja 4 jam. Kenapa dibilang hanya 4 jam? Bayangin, kantor jam 8:30. Datang ke kantor bukannya langsung kerja, buka bungkusan nasi uduk dulu, makan dulu, sarapan. Itu jam kerja loh, saudara. Saudara harus kasih waktu dan energi saudara kepada tempat yang saudara percaya. Jadi kalau hari ini saudara bekerja, akhirnya karir saudara begitu-begitu aja, coba deh, kemungkinan besar itu karena saudara kurang memberikan waktu dan energi kepada tempat di mana saudara bekerja. Termasuk dalam keluarga. Bapak-bapak udah kasih waktu belum anaknya? Ibu-ibu udah kasih waktu belum buat suaminya? Orang tua udah kasih waktu belum buat anak-anaknya? Kasih energi. Ngurus anak juga nggak gampang, saudara. Kan saya bilang tadi, saya ajak Nesya ikut aja ke gereja. Ya biar Liliana main di rumah. Tadi malam ya saya sediakan waktu main sebentar sama mereka. Satu ketika ada klien yang bilang, Pak Jun bisa ketemuan nggak hari ini? Saya bilang sorry nggak bisa. Kenapa? Karena buat saya, keluarga saya juga adalah klien saya. Satu ketika ada kisah yang saya baca di sebuah buku, saudara. Seorang anak tanya sama papanya, Ayah, dalam pekerjaan ayah, bagaimana cara ayah dapat uang? Terus dia bilang gini, oh iya, ayah itu berbisnis dengan orang-orang banyak, gitu. Kalau boleh tahu, ayah dapat bisnis dari orang-orang itu sehari berapa kalau dihitung? Ya kurang lebih sehari itu 1 juta lah. Sehari itu berapa jam ayah dapat 1 juta? Ya 8 jam. Lalu sang anak berkata, Ayah, ini ada uang 1 juta. Aku mau minta waktu ayah besok. Aku jadi klien ayah. Saya mau katakan sama saudara, di dalam hidup ini, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang komitmen. Yang komitmen adalah yang memberikan waktu dan energi kepada sesuatu yang saudara percaya Tuhan. Saudara udah kasih waktu dan energi saudara kepada Tuhan? Atau cuma bangun tidur, doa sekedarnya, doa makan, doa malam? Padahal saudara katanya ngaku percaya. Karena orang yang percaya adalah yang loyal and willing to give your time and energy. Yang kedua, kita akan belajar bahwa ternyata bukan hanya committed, tapi juga persistent. Apa itu persistent? Persistent itu bicara tentang continuing to exist the past the usual time, or continue to do something in a determined way even when facing difficulties or opposition. Persistent itu bicara bahwa saudara
melakukan saudara yang saudara percaya, dan saudara akan terus gigih melakukannya sekalipun saudara menghadapi kesulitan dan tantangan. Saudara mungkin lebih mengerti tentang konsisten. Konsisten itu berbeda dengan persisten. Konsisten itu saudara misalnya rajin makan sayur. Saudara makan sayur, setiap hari saudara makan sayur, tiap hari saudara makan sayur, itu namanya konsisten. Tapi ketika saudara makan sayur, ada teman bilang, mie ayam yuk. Wah, bagaimana nih? Saya diet, tetapi di hadapan saya ada tantangan bahwa untuk melanggar diet. Nah, akhirnya saudara tetap diet. Nah, itu namanya saudara persisten. Saudara hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan, itu saudara konsisten. Tapi ternyata saudara ketemu sama situasi di mana saudara bisa korupsi, saudara bisa berzina, saudara bisa mencuri, saudara bisa berbohong. Tapi akhirnya apapun yang terjadi, mungkin kehilangan nama, kehilangan teman, kehilangan popularitas, akhirnya saudara tetap mengambil keputusan untuk hidup dalam kekudusan. Itu namanya persisten. Nah, ternyata orang yang dapat dipercaya, dia bukan hanya komitmen, tapi dia juga persisten. Dan orang yang dapat dipercaya, Alkitab katakan, mendapat banyak berkat. Jadi persisten itu adalah waktu saudara bicara apapun yang terjadi, saya tetap percaya Yesus. Apapun yang terjadi, saya tetap kerja keras. Apapun yang terjadi, saya tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Banyak orang, hal kecil saya alami dalam hidup saudara. Dulu waktu saya susah, saya nggak perpuluhan. Karena buat saya aja nggak cukup, apalagi buat memberi. Tetapi akhirnya istri saya mengingatkan, nggak memberi kita kekurangan. Kalau kita memberi, kita juga kekurangan. Ya, at least kita memberi saja. Toh yang penting kita taat. Akhirnya kita terus memberi. Sekalipun mungkin nggak cukup, tapi kita tetap memberi. Tapi kita tetap taat. Tapi kita tetap setia. Nah, itu namanya persisten. Dan hari-hari ini kalau akhirnya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah saudara, itu karena Tuhan melihat saya dan istri menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, saya mau katakan sama saudara, seringkali saya bilang sama kawan-kawan, harapan saya dengan saya jadi gembala sambil kerja dan sebagainya, itu bisa jadi contoh buat saudara semua. Ada loh beberapa jemaat WA saya, semoga apa yang berkat-berkat yang Pak Jun terima itu juga saya alami. Seringkali orang mau apa yang saya alami, tapi orang tidak melakukan yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah mencoba untuk terus komitmen dan juga persisten. Yang banyak terjadi justru adalah apa? Get rich quick scheme. Kita senang banget yang namanya instan. Kita pengennya instan. Hari ini doa, besok dijawab. Ya, hari ini ya udahlah, kasih Tuhan sekedarnya aja lah, instan. Bilang kanan kirinya, nggak ada yang instan. Amin, saudara. Nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Sukses butuh proses, gagal juga ada prosesnya, saudara. Mau jadi gagal aja butuh proses. Makanya saya pernah dibilang sama pelatih saya waktu itu yang ngajarin diet, menjadi gemuk itu nggak dalam semalam, tapi menjadi kurus itu juga nggak dalam semalam. Jadi dalam pola makan saya, saudara, masih belum rutin sayur terus enggak juga, nggak makan nasi putih sama sekali enggak juga. Ada kalanya saya makan nasi banyak, nasi uduk, nasi kuning, nasi putih dalam satu hari, tapi cuma satu hari dalam sebulan. Artinya apa? Satu hari dalam sebulan itu nggak akan mengakibatkan apa-apa terlalu besar dalam tubuh saya. Sama halnya juga seperti saudara. Kalau saudara mau diet, saudara cuma makan sayur sehari sekali, terus berusaha seperti itu, terus apa membuat akhirnya berubah tubuh saudara? Ya nggak juga. Karena semuanya butuh waktu, saudara. Semuanya butuh waktu. Kalau celana saya dulu 38 dan sekarang saya mengenakan 32, ya itu butuh waktu, saudara. Butuh komitmen, butuh persisten. Di saat saya harus makan yang bersih, makan yang sehat, lalu di depan saya semuanya, waduh, cunyuk-cunyuk. Wah. Saya tetap harus persisten. Tetap harus apapun yang terjadi.
Tapi yang menjadi saudara tidak dapat dipercaya ketika kita pengen hasil yang instan. Makanya mie instan kan gak baik, saudara. Ya, gak baik. Sesuatu yang instan itu gak baik. Easy come, easy go. Cepat didapat, cepat juga hilang. Nah, saya mau katakan sama saudara pada pagi hari ini, saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang komitmen, menjadi orang yang persisten, dan tidak ingin yang instan, sehingga saudara dan saya mendapatkan banyak beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum kita perjamuan kudus, sebagai penutup, saya mau lihat saudara. Saya mau saudara lihat gambar di depan, lihat tulisan di depan. Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Kepercayaan itu butuh tahunan untuk dibangun. Untuk bangun kepercayaan itu butuh waktu bertahun-tahun. Seconds to break, tapi hanya dalam sekejap sekian detik kepercayaan itu bisa hancur. And forever to repair, dan waktu untuk memperbaikinya seumur hidup saudara. Mari kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Jaga kepercayaan Tuhan kasih sama saudara. Waktu yang Tuhan kasih buat saudara, energi yang Tuhan percayakan buat saudara, keuangan yang Tuhan percayakan buat saudara, bisnis yang Tuhan percayakan buat saudara, karir yang Tuhan percayakan buat saudara, gereja di mana saudara berjemaat yang Tuhan percayakan buat saudara, apapun yang Tuhan sediakan, Tuhan percayakan buat saudara. Jaga kepercayaan tersebut dengan komitmen dan juga persis. Saya yakin kita semua akan bersama-sama menikmati berkat, dan bukan hanya berkat, tapi berkat yang banyak. Saya lagi training hari Selasa 17 November bersama Ari dan Pak Erwin. Jam 12 siang, Bu Sela telepon bahwa Pak Huta Galung sudah meninggal. Saya bilang sama peserta training, ada jemaat saya meninggal. Lalu peserta training bilang, ya udah Pak, kita jam 4 selesai, udah sama foto-foto bagi sertifikat dan sebagainya. Sebagai gembala, saya bertugas untuk cari nafkah buat keluarga, cari nafkah buat gereja. Tapi di satu sisi ketika gereja membutuhkan pelayanan, saya juga komitmen. Pulang dari sana langsung ngeprint liturgi, ke rumah duka sampai malam. Besok paginya saya harus atur-atur, geser-geser, training semua segala untuk layani pemakaman. Dan sebagai gembala, saya mau juga loyal and willing to give my time and energy to something I believe in. Karena ada satu hal yang saya percaya, kalau saya bisa jadi gembala yang dipercaya, saya bisa melihat keluarga-keluarga dipulihkan, saya bisa melihat keluarga-keluarga diberkati, saya bisa lihat anak-anak muda yang akhirnya dipercaya di bangsa ini, menempati posisi-posisi yang strategis di bangsa ini, posisi-posisi strategis di perusahaan saudara. Dan yang saya percaya, saudara akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus
Tuhan Yesus sendiri yang telah memikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Sambil mengangkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni. Dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Aku percaya. Yes! Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Biar kiranya Tuhan yang terus memberi kami pengajaran, memberikan kami pewahyuan, memberikan kami Tuhan ingatan untuk kami menjadi orang-orang yang komitmen, untuk jadi orang-orang yang persisten, dan juga tidak menjadi orang-orang yang instan Tuhan, menjalani proses yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Berkati bangsa kami Bapa, berkati kota di mana kami ada Tuhan, berkati pekerjaan di mana kami bekerja, bisnis, keluarga kami Bapa, Tuhan yang memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu